Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Haram puasa 5 hari. Haram puasa 5 hari. Lima hari ini karena napa-napa. Pertama dan kedua al-Aidani, 2 hari raya. Al-Aidani, 2 hari raya. Salam. Saumu yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Puasa hari Idul Fitri dan puasa di Idul Adha itu haram. Dalam usul fikih, haram ini munnya kita tinggalkan pahala. Nah, kalau tak, nah tapi harus ingat itunya. Nah, bilanya hari raya tah, bilanya hari raya. Munnya hendak dapat pahala, ingatakan hari ini haram puasa. Maka aku hari ini kada puasa karena menjunjung larangan Allah. Nah, gitu. Amun kada ingat nitunya kada koleh napa-napa. Ya kan? Jadi ingat nitunya, hari ini hari raya. Oh, kada boleh puasa, haram puasa. Ingat nitunya kita dapat pahala tak? Sama lawan orang ndak haid, nipas, datang bulan, puasa apa hukumnya? Haramnya lah. Nah, berarti kita disuruhnya napa? Jangan puasa pada saat haid. Maka kita yang kadapu kita, aku lain binian lah. Maka buhan ikam yang sedang kada puasa saat datang bulan, ingatakan hari ini haram puasa. Nah, ingat nitunya dapat ikam pahala. Pahala apa? Menjunjung apa-apa yang Allah Ta'ala larang, yaitu berpuasa. Amun kada ingat nitunya kada oleh napa-napa. Ingat nitunya. Jadi orang yang haid jangan repot-repot mencari pahala. Apa aja? Kehendak dapat pahala lalu bersikeras hendak puasa juga. Kada usah. Ingnya yang kada puasanya itu bisa dapat pahala. Nyaman kalau tak sudah kada puasa pahala pulang. Ya kalau tak. Nah, tapi ingat intinya imtisalan. Menjunjung larangan Allah. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Wa hiya thalathatul lati ba'da yaumin nahri, yaitu 3 hari yang sesudah hari kurban. 3 hari sesudah hari kurban, jatuhnya pada tanggal 11, 12, 13. Itu hari tasyrik yang diharamkan puasa. Wa yukrahu tahriman, dimakruhkan makruh tahrim. Makruh tahrim ini sama aja yang haram, cuma bahasanya makruh. Bahasanya makruh tapi maknanya haram, artinya tetap berdosa juga tah, walaupun sebutannya makruh. Ngaran makruhnya makruh tahrim. Makruh itu ada 2, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu ya yang kita ketahui itu, mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi, kita dikasih pahala bila meninggalkan, kita tidak disiksa apabila memperbuat. Itu makruh tanzih yang rajin kita ketahui. Ada makruh tahrim, ini sama jalan haram. Bedanya pada dalil. Kalau haram itu dalilnya kuat, qat'i, pasti. Kalau makruh tahrim
dalilnya mempunyai makna beberapa kemungkinan. Seandainya ada hadis Rasulullah, hadisnya itu bisa makna ini, bisa makna itu, bisa makna A, bisa makna B. Kemudian bila sababin, tanpa adanya sebab, yaqtadi saumahu, tanpa ada sebab yang menghendaki puasanya. Jadi makruh tahrim puasa hari ragu-ragu tanpa ada sebab yang menghendaki puasanya. Nah, apa sebab itu? Sebab itu diantara sebab adalah mengkodok puasa, mengkodok puasa hari ragu-ragu. Asal sudah aku jelaskan hari ragu-ragu itulah ragu-ragu. Adakah di bawah keterangannya? Adalah di bawah lah, kita baca aja terus. Wa asyaral musannifu, asyara fa'il, musannif fa'il. Wa asyaral musannifu li ba'di suwari hadzal sababi biqaulihi, menjelaskan atau mengarahkan oleh penyusun kepada sebagian gambaran-gambaran ini sebab biqaulihi, dengan perkataannya, biqaulihi, dengan perkataannya. Wajar yang artinya ke yang boleh lah, yang boleh puasa kan. Illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali bertepatan kebiasaan baginya. Kecuali bertepatan yaitu puasa hari ragu-ragu tadi akan kebiasaan baginya. Jadi itu kebetulan bertepatan puasa hari ragu-ragu dengan kebiasaan atau rutinitas inya fi tatawwu'ihi, pada puasa sunnatnya. Dicontohkan di sini kaman adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin, seperti orang yang kebiasaannya adalah puasa sehari, berbuka sehari. Jadi kita itu puasa bahalat hari. Ada orang yang wiritannya puasa bahalat hari. Itu ini nih, wiritannya nih. Puasa bahalat hari setahunan tak? Ini sudah jadi kebiasaannya sudah. Nah, fawafaqo saumuhu, wafaqo fa'il, saumuhu fa'il, yauma maf'ul. Fawafaqo saumuhu yauma syak, maka membetuli oleh puasa dia akan hari ragu-ragu. Membetuli oleh puasa dia yang tadi yang bisi wiritan tadi, membetulinya dengan akan puasa hari ragu-ragu. Pas puasa inya hari itu kena di hari ragu-ragu tadi. Bolehkah puasa? Boleh. Nah, karena menjadi wiritan sudah. Apalagi yang boleh hari ragu-ragu itu dipuasakan, walahu siyamu yaumis syak aidan an qada wa nadrin, an qada'in wa nadrin. Lahu, lam itu maknanya boleh lah. Jadi kalau dalam fikih lahu itu jangan diartikan baginya terus. Tidak semua lahu itu kita artikan bagi, tapi bisa diartikan hukumnya boleh. Jadi walahu hukumnya boleh atau boleh baginya. Jar guruku tuh takdirnya. Napa takdirnya? Ya juzu lahu, boleh baginya. Walaupun tulisan ya juzu itu kededa, tapi kita bayang-bayangkan, kita takdirkan ya juzu, boleh baginya. Siyamu yaumis syak, berpuasa hari ragu-ragu. Tak ada lahu tuh, maknanya boleh baginya. Jadi kalau nya lahu ada huruf jar. Kalau lahu itu biasanya namanya ya juzu lahu. Boleh. Kalau nya alaihi yajibu alaihi.
alaihi wajib atasnya. Itu dalam fikih itu rincak tuh gitu. Singkat saja, amunnya kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab aja alaihi dan atasnya kan paham. Dan atasnya kada paham, kada mau paham. Kalau lahu kita artikan baginya kada mau paham. Lalu disinilah peran guru, ya kah? Turun temurun, guru ke guru, guru ke guru, sampai ke penyusun kitabnya, gitu mengajarakan. Walahu siyam yaumi syak, boleh baginya puasa hari ragu-ragu aidan juga. An qada'in, untuk mengqadha atau sebagai qadaan, wa nadrin dan nazar. Umpama ada benazar. Bolehkah dihagawi hari ragu-ragu? Boleh. Nah, hanya pulang hari ragu-ragu. Penjelasan hari ragu-ragu. Wa yaumu syakki huwa yaumu 30 min Sya'ban idza lam yural hilalu lailataha. Hari ragu-ragu itu yaumu mubtada, khabarnya jumlah ismiyah, ya kan? Yaumu mubtada, huwa mubtada lagi, yaumu khabarnya huwa. Itu caranya. Yaumu mubtada, huwa mubtada lagi, yaumu khabarnya huwa. Ngarannya jumlah ismiyah daripada huwa yaumu menjadi khabar daripada yaumu. Pertama. Gimana aku jelaskan? Kan aku jelaskan. Wa yaumu syak huwa yaumu 30. Hari ragu-ragu adalah hari 30 daripada bulan Sya'ban. Idza lam yural hilalu lailataha, bila tidak terlihat hilal itu pada malamnya. Ma'asahwi, padahal cerah. Ma'asahwi, padahal malamnya cerah kerada awan mendung. Jadi hanya kita kemungkinan hilal itu terlihat sangat besar mestinya. Jadi pada tanggal 29 Sa'ban kita menunggu keputusan pemerintah apakah besok kita 1 Ramadan atau menggenapkan Sa'ban menjadi 30. Kita tunggu-tunggu, pemerintah tidak angkat suara. Semalaman kerja angkat suara. Nah, ya. Tapi di tengah masyarakat habar-habarnya hilal terlihat, tapi jar-jar bener aja. Aka jar si anu. Kada yang wani menjadi penanggung jawab, aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal. Kada yang waninya. Jar gitu aja kada kawa dipertanggung jawabkan. Jadi gitu wajah sepanjangan aja ya kah? Akhirnya karena tidak ada yang bertanggung jawab, artinya tidak ada yang berani bersaksi bahwa aku memang telah melihat hilal demi Allah. Besok itu disebut hari ragu-ragu. Dan Sa'ban digenapkan menjadi 30. Dan hari 30 jangan dibawa puasa. Ya kah, jangan dibawa puasa. Kalau pang anu aja kan puasa aja nawa itu sama dan anak ada fardu Ramadan lillahi taala. Haram hukumnya. Kalau pina kena jadi yang masang luka ya kalau pina kena kada kawa ya kan ibadat kada kawa niki itu. Kalau pina kena ibadat itu atas dasar yakin. Nah, au tahaddatsan nasu bi ru'yatihi atau kita tuh memperbincangkan ya kan? Tahaddath itu memperbincangkan manusia bi ru'yatihi dengan terlihatnya. Memperbincangkan manusia dengan terlihatnya. Walam yu'lam atau walam ya'lam adlun ra'ahu, walam yu'lam adlun ra'ahu, tidak diketahui. Yu'lam fa'il majhul lah, naibul fa'ilnya adlun. Walam yu'lam, tidak diketahui adlun akan seseorang adil ra'ahu yang telah melihatnya. Nah, orang kada ada yang tahunya nih, ada yang melihat. Ngan itu dulu. Atau termasuk hari ragu-ragu. Syahida bi ru'yatihi sibyanun, bersaksi melihat hilal anak-anak. Kekanakan pendernya kada kawa diasi.
terserahnya. Ya pakai sah apa lah kalau anak tuh ya Allah. Atau bersaksi dengan melihatnya itu oleh anak-anak. Melihat hilal tadi, kanal benar hilalnya ya. Oh ya. Mana ada hilal itu bulan sabit. hilal itu bulan sabit. Ya pakai sagan apa nanti itu sudah ya. Mana ada ilamnya au abid atau yang melihatnya budak-budak hamba sahaya. Atau itu pakai ta kah? Pasakotun itu ah. Ya lah, pakai ta lah. Kalau pakai hak wadahku pakai hak. Fasakotun, orang-orang fasik. Orang-orang fasik lawan daripada orang-orang soleh. Orang-orang fasik, orang-orang yang biasanya ninggalkan kewajiban, mengerjakan maksiat, itu fasakotun. Itu yang bekesah. Nah, maka itu dinyatakan hari ragu. Tapi bisa aja kita ngasih pender kawan apabila kita percaya benar. Tapi itu berlaku untuk pribadi kita aja. Umpama kita bisi sahabat, kita kawan ini kira bisa mendustai lawan kita. Nah, lalunya bekesah. Tadi aku melihat hilal, ya. Tadi aku melihat hilal di mana? Di arah bagian timur. Inya mengesahkan, inya wani bersaksi, aku naik saksi bahwasanya aku telah melihat hilal. Bila kita berperasaan bahwa yang menyampaikan berita ini bujur atau kita meyakini kebenarannya, maka untuk kita pribadi kita besok wajib puasa. Walaupun orang banyak besok hari tidak puasa. Kenapa? Karena keyakinan kita tadi. Ya kan, keyakinan kita lawan kawan tadi. Atau tadi orang-orang fasik tadi. Orang fasik bahabar lawan kita, tapi kita yakin orang ini bisa mendustai kita. Nah, kalau kita ambil pendernya, tapi untuk diberlakukan secara nasional ada kawa. Karena nasional itu melewat jalur pemerintah. Iya, ada pengumumannya di TV itu apa isbat, sidang isbat. Nah, itu untuk nasional, untuk pribadi kita kawa aja. Waman titik itulah. Nah, ada kaidah. Itu tadi tulisan adlun adalah adlun. Nah, kita sebelumnya kita belajar dalam bahasa Arab naat itu empati. Sebelumnya ropa juga. Sebelumnya nasab juga. Kan gitu. Yang artinya yang gitu ya lah. Jadi kalau misalkan di sini ilmidun umpama ini mahirun. Isim. Isim mufrad, isim tasniyah juga. Jadi mesti sama. Kalau jamak juga. Soalnya alif lam juga. Kada alif lam juga. Jadi mesti kembaran. Ini kada balik lam, ini kada balik lam. Ini sama kada balik lam. Kalau sini balik lam, ya balik lam. Tengahnya artikan ya. Ini semuanya naat. Siswa yang mahir, siswa yang pandai, dua siswa yang pandai, beberapa siswa yang pandai. Nah, ada satu kaidah kita dapatkan daripada kawan-kawan, tapi ini terpakai benar dan selalu terjadi di dalam penulisan bahasa Arab atau bahasa Arab. Setiap ada isim nakirah, ini isim nakirah, isim yang tidak menggunakan al pada awalnya itu disebut nakirah. Walaupun mufradkah, tasniyah, jamakkah, tanpa alif lam sebutannya nakirah. Setiap isim nakirah ini bila setelahnya ada jumlah fi'liyah, tadi kita contohkan dalam kitab Adlun. Setelah isim nakirah itu ada jumlah fi'liyah, susunan kata yang terbentuk daripada PL dan fa'il, ro'ah, asalnya ro'ah itu. Tapi karena berhubung sambung lawan hu, jadi ianya mengalah ro'ah. Isim nakirah setelahnya jumlah fi'liyah, maka ini dipastikan naat.
Jadi menterjemahnya yang adlun ro'ahu, seorang adil yang telah melihatnya. Ustadun yu'allimul fiqh. Ini dua. Guru yang, ya kan? Guru yang mengajarkan fikih. Itu cara terjemahnya. Nah, ini sudah ketentuan pasti. Kira-kira sesudahnya ada jumlah fi'liyah, ini dipastikan na'at. Cara terjemahnya guru yang mengajarkan fikih. Berbeda kalau begini tulisannya. Tadi sekilas nampak sama, ya kalau nampak sama. Ini ada balik lam, ini balik lam. Nah, kalau balik lam ma'rifah ngarannya. Kalau ma'rifah di awal itu sudah dipastikan mubtada. Ini mubtada, ininya jumlah fi'liyah khobar. Penting nih tuh. Sebenarnya belajar nahu itu untuk mengartikan sebenarnya lah, untuk menerjemah secara benar atau memahami dengan benar susunan kata dalam bahasa Arab. Jadi adlun ro'ahu. Nah, waman ambil jazam nulah, jadi wati'atu mahalnya jazam walaupun PL madi. Jawab PL syarat, jawaban syaratnya kan di bawah ada fa'alaihi. Adakah dapat dalam kurung juga jawabannya fa'alaihi, ya kah? Tapi jawab syaratnya bukan dalam bentuk PL. Biasanya PL syarat dan jawab syarat sama-sama PL. Tapi jawab syarat tidak mesti harus PL. Barang siapa, kita siapa saja wati'a fi nahari Ramadan, yang berhubungan di siang Ramadan, menggauli istri di siang Ramadan, kayak malam kereda aja lagi, gawian siang. Hala kaunihi amidan fil farji wa huwa mukallafun bisawmi. Hal keadaan dia itu sengaja, artinya dalam keadaan sadar, menyadari bahwa hari ini hari orang puasa. Ini sadar hari ini hari puasa, dan ini ingat sengajanya dikarasinya digawinya fil farji pada farajnya, wa huwa mukallafun sementara dia mukallafun bisawmi, diperintahkan berpuasa, dibebankan berpuasa. Wa nawa minal laili, dia telah berniat di malamnya. Berniat apa? Berniat puasa. Wa huwa athimun bihadzal wat'i li ajli saumi, dia berdosa dengan ini hubungan terhadap puasanya. Li ajli saumi terhadap puasanya. Artinya membatalkan puasa dengan cara hubungan suami istri. Itu berat banget tuh anunya, sanksinya, ya kah? Nah, jawabannya ini fa'alaihi. Nah, apa tadi aman alaihi tadi? Yajibu alaihi. Fa'alaihi yajibu alaihi al-qadha. Wajib atas dia mengqadha. Wajib atas dia mengqadha. Mengqadha dulu tuh sehari kan.
Wal dan. Nah, tambahannya tak al kafaratu, kafarah kiparat, wahia yaitu kiparatnya itqoroqobatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman, memerdekakan budak yang beriman, budak yang muslim. Wafi ba'din nusakhi, dalam sebagian naskah-naskah budak itu salimatin minal uyubil mudirrati, selamat daripada segala aib yang merugiakan. Selamat daripada segala aib yang merugiakan. Merugikan bil amali wal kasbi, merugikan pekerjaan dan usahanya. Umpama kada betangan, kan itu kita minta budak itu tentu aja yang dicari itu jasanya. Kamu kada betangan, kada maksimal pelayanan, atau kada melihat. Fa'in lam yajidha, budak sekarang tidak ada, maka jika dia tidak mendapatkan akan dia. Jadi in itu anu jualah amil jazam juga masuk kepada yajid, fi'il syarat, jawabannya fasiyam. Jika dia tidak menemukannya, jawab syaratnya, maka puasa syahraini mutatabi'aini, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, sebulan berapa hari? 30 tambah 30 60 tambah kodoan sehari 61. Ya kan? Berat tuh 61, yang 30 aja pecah. Ini buktinya ya kan? Ini balasannya. Ini karena kafaratul uzma, kafarat terbesar di dalam agama. Nah, kafarah ini dikenakan bagi orang yang merusak puasa dengan cara dengan cara jima. Tapi kafarah ini pun berlaku bagi orang yang merusak ibadah haji. Merusak ibadah haji dengan cara jima, minta jual kafarah juga, berat juga. Ada lagi yang termasuk kafaratul uzma, apa lagi itu ya? Menzihar istrinya. Menzihar istri, tahu menzihar istri? Mempersamakan istri dengan wanita yang haram dinikahi seperti ibu, anak, saudari perempuan, acil. Nah, mempersamakan istri belakang awaknya, pusut-pusut ke awak bini. Jar yang lakian itu awak belakang awak ikam jarinya sama lawan belakang mamaku jadinya. Itu namanya zihar. Maka dengan zihar itu kada boleh berhubungan badan antara suami istri. Macam orang yang datang bulan kada kawa digatuk-gatuk. Tapi hubungan suami istri masih ada. Tapi kada kawa apa-apai. Yang bini ini haram disentuh. Selagi tidak membayar kafaratul uzma tadi, apa tadi urutannya? Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, karena urutan terakhir mun kada mampu juga puasa setelah dicoba, ngasih fakir miskin sebanyak 60 orang makanan. 1 orang 1 mut, ya kita lebihkan selitar lah. 1 orang 1 liter, 1 orang 1 liter sampai 60 orang. Berat kada? Berat ya lah tah. Nah, termasuk kafaratul uzma juga dikenakan bagi orang yang membunuh ya kan? Ya, membunuh itu tidak sekadar taubat. Walaupun di negara kita tidak diberlakukan hukum peradilan Islam, ya, bunuh di hukum bunuh, potong hukum qisas namanya. Walaupun tidak diberlakukan hukum Islam, tidak diberlakukan qisas, tidak diberlakukan diyat,
tapi tetap ada tuntutan taubat. Ya kan, tetap disuruh seorang pembunuh itu bertaubat. Walaupunnya kada dieksekusi mati, ya menyesallah sesali perbuatan membunuhnya dan bayar kafaratul uzma tadi. Ya, kafaratul uzma merdekakan budak, apalagi tadi puasa amun kada kawa, puasa 2 bulan berturut-turut, amun kada kawa baru alternatif terakhir ngasih makan orang miskin 60 orang miskin. Ya kan? Selitar gini lah. Parah nih tuh. Zihar tadi itu banyak cabangnya. Amunnya bakakiawan abah mama aja kada masuk. Umpama yang laki mengiyau bininya mama, maksudnya tuh mama daripada anak-anaknya kalau tah. Nah kayak itu. Atau yang laki memanggil dengan sebutan adik, kada masuk juga. Kecuali ada niat mempersamakan. Tapi baiknya jangan pakai istilah-istilah itu. Jangan menggunakan istilah yang intil bener daripada zihar. Gunakan bahasa yang lain. Seperti apa ya? Babi kan? Babi aja ya. Bahasa Inggris baby ya lah dibaca. Bahasa Inggrisnya baby dikira babi. Itu kan udah dilajarin itu. Lain rumah, lain bahasa. Ada yang bunda bernyawa aja, cuma anaknya setengah losen. Yang laki beunda, yang bini beunda bernyawa, yang laki beunda bernyawa, cuma anaknya kok lihat aja setengah losen. Ada beayang-ayangan. Ada yang beayang-ayangan, kada koleh kada koleh anak. Apa tadi hilang amna. Fa in lam yastati. Nah, yang kita koma lah dengan situ koma, ini kelanjutannya. Fa in lam yastati saumahuma. Jika dia tidak mampu akan puasa keduanya. Jika dia tidak mampu puasa keduanya, maksudnya puasa 2 bulan tadi. Anak mati sudah ya kan? 2 bulan mati sudah orang apa? Itamu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin atau fakiran atau fakir sama aja. Anak miskin atau fakir. Likulli miskinin muddun. Setiap satu miskin 1 mud. Setiap seorang miskin muddun. Likulli miskin, likulli jar majrur khabar muqaddam muddun mubtada. Setiap satu miskin berhak dapat 1 mud. Nah, standar makanannya yang kita kasih makanan yang bagaimana? Apakah cukup makroni, ya, mie instan, atau bagaimana? Nah, standarnya ini mimma yujzi'u fi shadaqatil fitri, dari makanan yang sah pada zakat fitrah. Dari makanan yang sah pada zakat fitrah. Bab fitrah rajin pakai apa? Pakai beras. Berarti kita bayar kafarahnya pakai beras juga. Kada kawa pakai selain daripada beras yang bukan makanan yang sah untuk dijadikan zakat. Zakat fitrahnya itu tergantung tergantung lingkungan, tergantung kebiasaan kampung itu. Bila kampung itu makanannya beras, maka kita mengeluarkan beras. Bila kampung itu seperti di Arab itu banyak makanan pokok itu gandum, maka zakat fitrah dalam bentuk gandum, biji gandum. Maka lain-lain. Nah, pemakanan pokoknya yang jadi kebiasaannya itu. Mana tadi ya?
Fa in ajaza 'anil jami'i istaqarratil kafaratu fi dhimmatihi. Jika dia lemah dari semuanya, kada mampu menggawi seberataan, memerdekakan budak kada kawa, puasa kada kawa, ngasih makan kada kawa. Bisakah kejadian? Bisa. Dulu bisa kejadian. Ada seseorang yang ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, celaka ulun. Kenapa? Ya Nabi, ulun teburusuk gitu aja ya kan. Ulun teburusuk, tegauli bini, maka di siang Ramadan. Maka di siang Ramadan budak, rasanya sahabat nih ya, udah lagi aku nah. Jar Nabi merdekakan budak, sedangkan dirinya tahu dirinya ini macam budak penampilan. Kada kawa ya Rasulullah, kada kawa. Ujar Nabi pulang puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah 30 hari aja pecah. Sebulan Ramadan aja pecah. Bayar kafarahnya nih. Gitu. Tapi dalam fikih kan sudah diatur, coba dulu. Jan Nabi kasih makan, mungkin dicobanya juga sudah. Lalu datang lagi. Ya kalau tah. Jar Nabi bilang, mungkin itu kasih makan orang miskin sebanyak 60. Ujarnya, ya Rasulullah, masih boro-boro kasih makan, tidak ada di kota ini yang lebih miskin daripada ulun. Ulun disuruh kasih makan orang miskin, sedangkan ulun orang yang paling miskin. Macam mana? Misalnya ujung-ujungnya Nabi mengeluari makanan, nah ya, gasan ikam makan seperanakan. Ini aku dapat daripada guruku lah. Kalau dijamin kita rasanya kerja lagi bang gitulah. Yang miskin gini kerja lagi. Alhamdulillah. Semiskin-miskinnya orang ya kerja kayak miskin bahari. Jika lemah dari semuanya, maka istaqarratil kafarah fi dhimmatihi. Tetaplah kafarah itu di dalam tanggungan. Fa idza qadara ba'da dzalika ala khaslatin min khisalil kafarah, jika dia mampu sesudah itu atas satu perkara daripada perkara-perkara kafarah, fa'alaha, maka hendaknya dia kerjakan. Jika dia mampu sesudah itu atas satu perkara daripada perkara-perkara kafarah, maka hendaknya dia kerjakan. Amun hari ini kada mampu, diberi penundaan, ditunggu sampai mampu. Di saat mampu itulah dituntut. Kemudian waman mata wallahu a'lam bishawab.